Halo teman-teman dan Pak Akrom, saya Inti Putri dari kelas akuntansi 5. Di video kali ini aku menjelaskan mengenai asuransi. Nah, mungkin teman-teman sering banget nih mendengar istilah asuransi. Bahkan mungkin pernah ditawarin nih untuk ikut asuransi. Nah, sebenarnya apa sih asuransi itu dan kenapa penting? Nah, asuransi sendiri kalau kita ambil dari istilah bahasa asing, kalau diterjemahkan dapat berarti penanggung atau tertanggung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penanggung dan apa yang dimaksud dengan tertanggung? Apa sih definisi lengkap dari asuransi? Nah, kita bahas sekarang ya. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu. Nah, begitu teman-teman pengertian dari asuransi. Nah, ketika kita ikut satu program asuransi, kita akan membayarkan yang namanya premi. Entah itu bayarnya tiap bulan atau tiap tahun, atau malah langsung sekali bayar dan kita dapat manfaatnya. Nah, manfaat-manfaat apa aja sih yang kita dapat dari ikut asuransi? Mari kita bahas. Manfaat asuransi ada 6, yaitu A. Rasa aman dan perlindungan. Dengan memiliki polis asuransi, maka tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul. B. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkan, maka akan makin besar pula premi yang dibayar oleh tertanggung. Maka dalam hal ini ketika seseorang akan mengambil asuransi, biasanya akan dibuatkan ilustrasi yang dihitung berdasarkan umur tertanggung dan jenis kelaminnya juga, karena semua faktor itu mempengaruhi berapa premi yang dibayarkan oleh tertanggung. C. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. D. Berfungsi sebagai tabungan. Dalam hal ini bisa berarti tabungan cadangan penyakit, tabungan cadangan jiwa, investasi, dan sebagainya. E. Alat penyabaran risiko. Dengan asuransi, risiko kerugian dapat disebarkan kepada penanggung, sehingga tertanggung tidak perlu menanggung semua beban atau bahkan tidak menanggung sama sekali beban risiko yang ditimbulkan. F. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Tertanggung akan melakukan investasi atas suatu bidang usaha apabila investasi yang dilakukan itu dapat ditutup kerugiannya oleh asuransi yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko. Jadi begitu ya teman-teman manfaat dari asuransi. Nah, tadi waktu kita bahas mengenai manfaat asuransi banyak banget nih keluar istilah seperti risiko, kerugian. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan risiko dan kerugian dalam asuransi? Mari kita bahas juga. Risiko dalam perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Artinya, sesuatu yang mungkin mengalami kerugian finansial biasanya kita sebut sebagai risiko dalam perasuransian. Namun, perlu kita ingat bahwa ada kata mungkin, artinya pengertian ini menyangkut unsur ketidakpastian, yaitu kerugian finansial ini bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Jadi tidak semua kerugian finansial adalah disebut risiko. Karena ada sesuatu yang kita ketahui akan terjadi kerugian finansial. Misalnya, barang yang kita gunakan pada akhirnya nilainya pasti akan habis ketika kita pakai terus-menerus. Maka dari itu timbul kerugian finansial yang sudah pasti. Sedangkan risiko yang kita sebut dalam perasuransian adalah mengandung ketidakpastian. Inilah mengapa kita perlu ingat bahwa risiko dalam perasuransian selalu melibatkan dua unsur, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Risiko juga dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 3 risiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian. Yang pertama adalah A. Risiko murni. Risiko murni atau pure risk berarti ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi saja dan tidak ada peluang untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi, risiko murni adalah risiko yang jika terjadi akhirnya akan memberikan kerugian, dan bila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian tapi juga tidak memberikan keuntungan apapun. Misalnya, mobil yang dikendarai mungkin saja tertabrak atau rumah mungkin saja juga bisa mempunyai risiko untuk terbakar. Ketika hal tersebut terjadi, maka pemilik akan mengalami kerugian. Namun jika tidak terjadi, pemilik juga tidak rugi dan tidak juga mendapatkan keuntungan apapun. Karena itu risiko murni sering disebut pula sebagai risiko dalam asuransi dan merupakan subjek asuransi. Dalam operasinya, perusahaan asuransi sering sekali dihadapkan terhadap jenis risiko murni ini. B. Risiko spekulatif.
Risiko spekulatif atau speculative risk adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian finansial dan di sisi lain adalah peluang untuk memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dengan risiko spekulatif yaitu dalam risiko murni terjadi kerugian atau tidak terjadi sama sekali, sedangkan di spekulatif bisa saja rugi dan bisa saja untung. Misalnya, dengan melakukan investasi saham di bursa efek atau dengan membeli undian, maka ada kemungkinan seseorang merugi dan ada kemungkinan juga seseorang mendapatkan untung. C. Risiko individu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan terhadap berbagai risiko. Misalnya, risiko yang timbul ketika kita memiliki mobil, membeli rumah, melakukan investasi, ataupun ketika kita menyewa sesuatu. Semua itu dapat menimbulkan berbagai kerugian finansial. Risiko individu ini dibagi lagi menjadi 3 macam risiko, yaitu pertama, risiko pribadi atau personal risk. Risiko pribadi atau personal risk adalah risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang dalam memperoleh keuntungan. Misalnya, risiko ketika kita terkena suatu penyakit sehingga kita harus dirawat di rumah sakit, ataupun ketika kita mengalami kecelakaan di jalan atau di pabrik atau di mana saja sehingga kita mengalami cacat tetap total. Risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang mendapatkan keuntungan dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan. Yang kedua yaitu risiko harta. Risiko harta atau property risk adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta, yaitu adanya peluang atas harta tersebut untuk hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya suatu harta berarti kita mengalami kerugian finansial. Yang ketiga yaitu risiko tanggung-gugat. Risiko tanggung-gugat atau liability risk adalah risiko yang mungkin kita alami sebagai tanggung jawab atas kerugian atau lukanya pihak lain. Ketika kita menanggung kerugian orang lain, maka kita harus membayarnya, sehingga kerugian yang dialami seseorang tersebut menyebabkan kita juga mengalami kerugian finansial. Misalnya memberi ganti rugi kepada seseorang akibat anjing kita menggigit pejalan kaki, atau kita harus membayar biaya berobat seseorang karena kelalaian kita menabraknya saat berkendara. Gitu teman-teman, jadi ternyata banyak banget ya jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi pada diri kita. Nah, gimana sih cara kita bisa menangani risiko-risiko ini? Nah, kita bahas ya 5 cara menangani risiko. Ada 5 cara dalam menangani risiko, yaitu yang pertama, A. Menghindari risiko atau risk avoidance. Menghindari risiko atau risk avoidance berkaitan dengan cara menghindari risiko itu sendiri, yaitu dapat diartikan ketika kita menghindari risiko, kita tidak melakukan kegiatan apapun yang memungkinkan terjadinya risiko tersebut atau memberikan peluang kerugian. Cara ini tentunya lebih negatif dalam usaha menghindari risiko karena justru mengurangi semangat orang untuk melakukan sesuatu atau menjalankan suatu usaha. Misal, seseorang membatalkan beli rumah karena ternyata rumah tersebut dalam keadaan sengketa, atau misalnya perusahaan konstruksi gagal membangun gedung karena takut terjadi gempa bumi dan sebagainya. B. Mengurangi risiko atau risk reduction. Mengurangi risiko atau risk reduction yaitu tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Artinya, memang kemungkinan kerugian tidak dapat dihilangkan, tetapi sebisa mungkin kemungkinan tersebut diperkecil. Misalnya, setiap gedung pasti mempunyai risiko mengalami kebakaran. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka dapat dilakukan pemasangan alarm penyemprot pemadam kebakaran otomatis dan juga monitoring secara berkala. C. Retensi risiko atau risk retention. Retensi risiko atau risk retention merupakan cara yang paling umum dalam menangani masalah risiko. Retensi risiko berarti kita tidak melakukan apa-apa terhadap risiko tersebut. Kita menyadari bahwa kita memiliki risiko, namun kita memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Ini adalah retensi risiko yang bersifat volunteer. Artinya, risiko ini dapat menimbulkan kerugian yang relatif kecil secara finansial. Misalnya, ketika kita melakukan suatu perjalanan, maka ada kemungkinan barang kita hilang. Namun barang-barang ini biasanya adalah barang yang relatif nilainya kecil seperti sandal atau topi dan lain-lain. Orang-orang lebih sering menahan risiko yang sifatnya tidak volunteer, yang artinya dapat melakukan kerugian finansial yang relatif besar. Biasanya risiko ini ditahan karena orang-orang tidak menyadari keberadaannya. Justru retensi risiko yang seperti ini dapat menjadi sangat mahal.
D. Membagi risiko atau risk sharing. Kadang-kadang ketika kita tahu bahwa suatu risiko tidak dapat dihindari dan retensi justru memberikan peluang kerugian yang cukup besar, kita dapat memilih risk sharing atau membagi risiko sebagai salah satu cara menangani risiko tersebut. Dengan membagi risiko dengan pihak-pihak lain, maka potensi kerugian dapat kita kurangi. Contoh, misalnya seseorang berencana untuk membuka usaha, namun dia masih ragu atau takut menggunakan seluruh modalnya untuk diinvestasikan terhadap usaha tersebut. Maka dapat dilakukan risk sharing dengan mengajak orang lain untuk melakukan kerjasama. E. Mentransfer risiko atau risk transfer. Cara penanganan risiko ini adalah yang paling dekat kaitannya dengan asuransi, yaitu melakukan transfer risiko yang berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain. Dalam hal ini berarti perusahaan asuransi tempat kita membayar premi. Nah, pengalihan atau pemindahan ini dapat berupa risiko spekulatif maupun risiko murni. Misalnya, seseorang baru saja mengidap penyakit dan ternyata harus dirawat di rumah sakit. Karena sudah mengamankan diri dengan mengikuti asuransi rawat inap di suatu perusahaan asuransi, ketika risiko rawat inap tersebut terjadi, maka segala kerugian finansial yang dialami oleh seseorang tersebut dapat digantikan oleh perusahaan asuransi. Transfer risiko ini dapat digunakan baik untuk risiko pribadi, risiko harta, maupun risiko tanggung gugat. Oke teman-teman, tadi barusan adalah 5 cara menangani risiko, dan salah satu di antaranya adalah transfer risiko yang umumnya dilakukan nih dalam asuransi. Nah gitu, jadi asuransi itu ada supaya kita bisa mentransfer risiko yang mungkin terjadi pada kita, supaya pas risiko ini terjadi nih, kerugian finansial yang kita rasakan itu nggak seberapa, karena sebelumnya kita memang udah bayar melalui premi yang kita bayarkan lewat asuransi. Jadi istilahnya kalau bisa dibilang itu kita udah nabung dari sebelum-sebelumnya buat jaga-jaga nih. Kan risiko itu bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Nah makanya kita nabung dari sekarang melalui asuransi, supaya ketika risiko itu terjadi ada uang pertanggungan yang keluar. Jadi kita rugi finansialnya antara nggak rugi atau nggak rugi-rugi amat, karena kita dapat uang pertanggungan yang tadi tuh yang udah dijanjikan sama penanggung kita, yaitu perusahaan asuransi. Nah, jadi asuransi ini banyak banget ya manfaatnya teman-teman. Sebenarnya penting juga sih buat kita punya asuransi. Apalagi asuransi ini banyak banget macamnya. Ada asuransi yang buat rawat inap, asuransi yang buat penyakit kritis, ada juga asuransi yang bahkan bisa buat investasi. Dan yang umumnya ada sih asuransi untuk melindungi jiwa kita. Jadi seperti manfaat meninggal seperti itulah. Nah, gitu. Jadi sekarang asuransi itu banyak banget, bisa ditemuin di mana aja, di agen asuransi, di bank-bank, dan biasanya kalau kita mau bayar premi yang murah nih, kita ikut dari sekarang ketika usia kita muda, karena yang tadi udah dijelasin juga bahwa asuransi itu preminya dihitung dari ketika kemungkinan risiko itu terjadi kecil, yaitu dari kita usia muda sekarang. Ketika kita semakin tua itu premi juga semakin tinggi. Nah gitu, semoga hari ini informasi yang disampaikan bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami asuransi, pentingnya asuransi, manfaat asuransi, dan risiko apa aja yang mungkin terjadi dalam diri kita, supaya kita juga bisa jaga-jaga. Terima kasih.